Dia milih janda apa? Ini mah janda semok, Pak. Oh. Lu tuh kalau ngasih alamat yang bener. Orangnya itu kan wibawanya tinggi. Lu mau jalan kemana sih nih? Jangan begitu kalau ngomong sampai monyong begitu. Ini emang bener ini rumahnya Bapak Imam. Lu nipu gua lo dari sono. Ini rumah Pak Imam, ini rumah Pak Imam. Gua kan nyari rumah Bapak Imam, calon wakil wali kota Depok. Udah jangan banyak omong. Mendingan kita cari aja di dalam. Siapa tahu orangnya ada. Ayo kalau emang dia buka pintu itu bukan orangnya, ya kita tinggal pergi doang. Susah amat. Enak aja lo, orang kemarin gua pakai ongkos lo. Ntar gua ganti. Gua mah nggak mau tahu. Nah ini malu bertanya akan sesat di jamban. Di jalan. Depannya ada empang. Assalamualaikum. Nah, Bang, ini mau nanya. Ini kan saya punya temen nih namanya Mpok Ela. Iya, Bang. Dari belah kulon. Saya dari Depok. Orang bilang gue ngomong lu diem-diem. Iya. Saya kan abang pakai dipindahin ini lagi. Siapa yang pindahin? Ini begini, Bang. Apa bener ini rumahnya Bapak Imam? Iya, benar, betul. Tuh kan malu lu. Alingin tuh gigi lu. Alingin, emangnya gua apaan dialingin? Bener nih, Bang? Iya, benar. Oh, bener, Bang? Lah, benar. Ada orangnya, Bang? Ada di dalam. Ada. Tuh. Ya kita masuk. Di sini kali ya? Ini. Ya. Emang ini? Wow. Ini Mana? Di mana? Kagak di sono kali belakang. salah pintu. Pintu WC itu mah. Iya, rumahnya ini. Mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa, Bang? Ini, mohon maaf nih, saya Ya. nanya ngalor gitu mau ke rumah Pak Imam, Oh, calon wakil wali kota Depok. Ya. Pak Imamnya ada? Ada Ada. Di mana, Pak? di hatimu. Ayolah duduk dulu. Duduk, rumah. Pak, ya. 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 Lu kagak ngomong-ngomong sih. Emang gak gue udah ngomong dari tadi lu nya aja. Lu nya aja, gue malu kan begini. Lu kelebihan jadi kali. Yuk, lu mau duduk mana nih? Bapak tengah Saya aja tengah deh, aja ya? Pak. Iya, ya di tengah udah. Bapak. Iya. Abang sini ya? Iya. Waduh deh. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu. Kalau orang Depok bilang kalau kita makan mie direbusnya jangan sampai merekah. Hidup banyak silaturahmi, insya Allah banyak bakal tambah barokah. Asik. Saya Ya juga kan? punya pantun, Bang. Apa tuh? Pantun? Iya. Wah, gimana, Ya. Pak? Si Pitung jagoan Betawi, Ini tahu saya, Bang. jago silat, pinter ngaji. Nah, terus? Pak walinya Pak Kiai, Ya. tambah mantep wakilnya alumni UI. Wah. Emang masak mie dicampurin daun sawi. Artinya? Kok artinya cakep gitu dong. Oh, iya, Ya. cakep. Nih, Cakep. makan Punya orang. nggak apa-apa, kita bikin aja lagi. Nih, makan mie campur daun sawi. Cakep. Daun sawinya ngambilnya di atas pepara. Cakep. Nah, ya kan? Kalau dia bilang nanti dia ini lulusan UI, mudah-mudahan kita menjadi pintar semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Aminin. Aduh, ini saya panggilnya Abang. Abang aja ya? Abang. Iya. Karena ibu saya orang Betawi, asli Kebon Sirih. Kalau dia ibunya Betawi asli Kebon Sirih. Iya. Nah, kalau ini kebun kosong nih, Oh, Pak. gitu ya? Iya. Aduh, gue jadi deg-degan ini. Gak apa-apa. Ini begini nih, Saya maafin. yang minta maaf dia yang maafin. Suara hati seorang wakil wali kota yang harus selalu memaafkan. Dia yang ngomong, lu kan namu kemari. Iya. Mohon maaf ini ngomong-ngomong di sini nggak musim hujan ya, Bang ya? Alhamdulillah lagi cerah ini. Kedatangan Abang sama Empok sini cerah disambut sama Iya, Pak. kita. Nggak pernah turun hujan di sini. Turun, emang kenapa? Iya. Tapi kok Airnya nggak nggak ada turun ya? air kagak ada ya? Mau diambil air ini? Jangan. Seember apa Seember, emangnya kita kali kotoran kucing kali seblok kali ya. Nih kita alhamdulillah nih buat para pemirsa hari ini Cablak sama Ella Lata bertemu berwajah langsung dengan Bapak calon wakil wali kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono. Imam, I-M-A-M, Imam. Apa itu? I-nya. Ibadah buat kota Depok. Cakep. M-nya? M-nya. Menjunjung tinggi sosialisasi untuk kota Depok. Asik. A-nya. Amanah, makanya ditunjuk sebagai wakil wali kota Depok. M-nya.
M-nya mampu memajukan kota Depok. Saya juga punya singkatan nama saya. Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Imam. Imam. Ya. I-nya ini, Ini M-nya manusia. manusia. A-nya apa? Apa? M-nya malaikat. Malaikat. Ah, ini manusia apa malaikat? Saya ini juga punya, Pak, namanya. Apa tuh? Ela, 2 suku kata. E-nya bunga, Pak. E-nya bunga. La-nya pasir. Oh gitu. Iya, jadi Bunga pasir. bunga pasir. Apaan itu? Bayangin aja dah. ada. Nggak ngerti mah ketawa, Pak. Iya, bukan ngerti, Bang. Ya. Alhamdulillah nih, Ella, kita niat tujuan kita udah kesampean nih. Iya, Pak. Tadinya kan kita mah ngeliat di gambar-gambar gitu ya. Pengen banget ketemu langsung. Ah, iya, Pengen, alhamdulillah. Saya juga udah dengar nama Abang Cablak sama Po Ella tuh udah mendunia. Waduh. Iya. Sampai pegangan. Bang, bukan dunia aja, akhirat juga. Amin. 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 Kan saya kan awalnya gini nih. Hmm. Saya kan dilihat ada gambar foto, ini Bapak Kiai Idris, ini Bapak Imam. Saya mau ketemu. Nah, ketemu dia, Pak, di jalanan nih. Iya. Ngapain lu liatin itu? Gue pengen ketemu ini. Gua kenal sama dia. Saya nggak percaya. Ternyata bener tujuannya kemarin. Saya mah udah dibilangin, pokoknya rumahnya yang ini. Orangnya biar kata saya ngeliat di foto doang, tapi saya kalau ketemu di mana, saya inget. Alhamdulillah. Kagak kayak dia, semua orang dikata imam. Ya Allah, yang bukan dikata iya ya, yang asli dikata bukan. Ugo. Ya justru itu kan, Pak, kita kan harus mengenal orang itu harus lebih dekat lagi. Betul. Apalagi kan saya tahu Bapak ini pejabat, ya kan, pernah menjadi anggota dewan ini yang udah luar biasa lama ini, Pak. Alhamdulillah. Masa kok tahuan dia, Pak? Emang bener, Pak? Iya. Gua kan baca filosofinya. Makanya- Filosofi. Apa sih yang namanya itu? CV. Hah? CV. CV emang mau lamar kerjaan pakai CV? Iya. Pokoknya saya baca biografinya seorang Bapak Imam itu itu. betul. Biografi perjalanannya. Dia ini itu, makanya saya kepengen ngajak kemarin, pengen lebih tertarik maksudnya. Siap. Iya. Jadi katanya Bapak pernah menjadi pejabat anggota dewan di Kota Depok. Betul. Sampai ke provinsi itu Betul. katanya udah berpuluh-puluh tahun, bener itu, Bang? Bener. Jadi sejak tahun 99 sampai 2009 saya 2 periode di Depok, 10 tahun tuh. Waktu 99. usia saya 31 tahun. Masih muda banget. Si Udah yang tua makan elu. Iya, iya. Terus 2009 saya naik ke provinsi. Sampai kemarin 2020 23 September. Kenapa? Saya daftar jadi wakil, jadi saya mengundurkan diri jadi anggota Iya, dewan harus ada gitu. Jadi hampir 20 tahun lebih nih. Kalau nggak daftar jadi wakil wali kota, maka bisa 25 tahun sampai 2024. Bujuk busrak, lu bayangkan. Berarti emang Bapak calon wali kota ini emang Wakil udah ada wali kota. jiwa. Calon wali kota ini udah ada jiwa kepemimpinan ya. Pengalaman kita. Pengalaman. Sekarang orang banyak loh mau jadi pemimpin yang pengalamannya juga kurang, terus dedikasinya terhadap Kota Depoknya juga orang kagak tahu. Siapa itu orangnya ya? Pak, Jangan pakai dijelasin, ya, pakai dijelasin. saya mau ngomong begini kata. Iya, artinya gini, bayangkan dari tahun 99 ya, Pak. Iya. Artinya Depok masih kotip. Udah jadi kota tanggal 27 Iya, artinya April. kan 29 itu kan belum lama, Pak. Iya, Dengan betul. kotip itu masih Betul. Kabupaten Bogor. Itu Marti Edi Yosok Marta Dipura dulu. Wah, Bupati Bogor. Berarti ini udah seabad-abad ini. Masya Allah. Pengalamannya itu artinya ibarat batu. Batu itu kalau digosok makin lama makin mengkilap, makin bagus. Ini Pak Imam. Kalau lu kan digosok makin lama makin kuruk lu melain. Beda gigi lu juga. Iya, iya, iya. Dan juluk. Ya, Bang. Tapi di balik jabatan itu DPR DPRD ya, Pak. Iya, Dari tingkat Kota, terus ke provinsi. Itu bisa bagi waktu untuk kegiatan yang lain, Pak. Oh iya, saya selain jabatan terakhir saya itu sebagai Ketua Komisi 4 bidang infrastruktur, bangun jalan, jembatan, sungai, sampah, transportasi, itu bidang saya tuh. Nah, tapi selain itu saya aktif di Karang Taruna dan olahraga. Olahraganya tuh KONI, FORMI, NPCI. Tuh, lengkap. Gue bilang juga apa? Cari pemimpin jangan yang kaleng-kaleng, yang gini kudunya. Tuh, olahraga, anak muda, kesehatan, apalagi nanti tuh arahnya ke situ. Semuanya ada, lengkap. Oh, saya bisa
bisa buat lagu. Udah 20 lagu saya buat. Nah, Gimana kagak cerdas coba? Ini Pak jadi seniman 20 lagu cuman bini doang dibanyakin. Bener punya bini banyak. Satu kayaknya ya. Jadi harga jadi patung ya. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kebebasan ya kan, nggak apa-apa. Selama tidak merugikan orang ya Tapi ya, kan Pak. lu menjatuhkan nama gue di depan beliau. Nggak apa-apa, mungkin dengan beliau kita bisa diluruskan. Ini udah lurus banget. Pak, ini kan Siap. ngomong-ngomong nih sebagai megang kepemudaan juga, Karang Taruna juga. Iya. Ini Karang Taruna ini apa usus di Kota Depok apa gimana, Pak? Saya enggak, saya wakil ketua Karang Taruna Jawa Barat. Ujung busrak. Nah, Cuma luaskan lagi ya. kalau kata orang Sawangan mah. Berarti kita ketinggalan ya Pak. Saya sebagai masyarakat yang ada di Depok, saya belum tahu Pak. Boleh Bapak jelasin? Oh, boleh. Maksudnya itu bagaimana ininya gitu? Bagaimana? Programnya. Enggak, bagaimana tadi? Programnya gitu. Bagaimana tadi? Gitu. Bagaimana tadi? Programnya dari apa Pak? Kok bisa ada apa? Kayak ikatan apa tuh tadi? Karang Taruna. Taruna Jawa kayak Barat. Pors, Oh, Formi. Oh, Oh, ya, itu. oke. Iya, iya. Ya, jadi Karang Taruna itu saya sebagai anggota DPRD melihat bagaimana Karang Taruna di Jawa Barat itu tidak berkembang dengan baik. Maka saya hadir di situ untuk bisa bersama-sama mengembangkan organisasi Karang Taruna. Dengan apa? Dengan mengadvokasi anggaran. Awalnya itu Karang Taruna cuma dikasih di Jawa Barat itu cuma 300 juta. Sementara organisasi pemuda lain dikasihnya 6 miliar gitu. Tuh, makanya saya bilang ini nggak adil. Nah, maka iya gitu kita ya. berjuangin. Alhamdulillahnya sekarang udah miliaran juga Karang Taruna. Amin, luar biasa. Ini artinya berjuang dan sambil berdoa. Insya Kalau Allah. Haji Oma Irama bilang, berjuanglah dan berdoa. Insya- Berjuang sekuat tenaga. Jreng 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 jreng. Jeng. Artinya kalau dari 300 sampai MM ini sangat luar biasa. Iya, mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah buat Pak Imam, buat masyarakat Kota Depok umum. Nih ada yang khususnya lebih nih. keren lagi. Saya, Pak. Saya Oh, dong. iya. Ya, Iya. jadi ada mungkin nggak tahu ya, masyarakat Depok juga nggak tahu nih yang namanya NPCI, National Ya, Paralympic itu dia. Committee Indonesia. Itu atlet-atlet tapi saudara-saudara kita disabilitas. Dia nggak, Disabilitas apa tuh Pak? itu kayak penyandang cacat ya, Oh, iya, matanya buta tapi bisa main catur coba. Iya dulu nih baru Iya, sembuh. oh gitu ya. Mata buta tapi Bisa main catur. Nah, tangan buntung tapi bisa main pingpong. Tuh coba. Dan alhamdulillahnya atlet-atlet itu berprestasi, bukan tingkat nasional aja, tingkat dunia. Mendunia. Nah, saya bawa tuh. Saya bawa dia ke Korea, ke Myanmar, ke Singapura untuk bertanding melawan atlet-atlet sedunia. Nah, kayak gitu. Dan saya sebagai pembinanya itu memberikan semangat bahwa yang namanya orang itu ya, walaupun kurang, itu Allah udah takdirkan begitu, pasti punya kelebihan. Apalagi saya, Pak, yang Oh, udah bener. lebih tapi saya kurang ini, Pak. Bagaimana ini saya? Iya. Dengan cara Bapak memfasilitasi gitu Iya, ya, Pak? memfasilitasi mereka, membawa mereka, memotivasi Iya. supaya nggak rendah diri, ya, tetap mempunyai motivasi menang dalam kejuaraan dunia olahraga. Dan hasilnya ada Pak? Hasil juara emas kayak Jadi kalau kita Asian Games itu, ini Para Games, nah, ASEAN Para Games, mereka juara dan dapat emas. Oke. Itu sudah Luar biasa, dibuktikan ya. luar biasa. Jadi di Kota Depok sampai semuanya. Nah, ini ngomong-ngomong nih. Pernah di UI juga kan, ya kan, mahasiswa UI juga, terus anggota dewan juga. Ini kan dengar-dengar katanya kan ini ya, ini udah bukan bahasa yang aneh deh ya. Foto udah mampang di mana baik, ini muka, iya. Ini kok berani-beraninya ini Abang Imam di pandemi COVID-19 ini mencalonkan sebagai wakil wali kota Depok mendampingi Bapak Kiai Haji Idris ini. Ya, alhamdulillah nih Bang. Kalau dalam pasangan Idris Imam nomor urut 2 itu punya yang namanya tiga kata ya. 3 kata. Iman, imun, aman. Iman, imun, aman. Nah, Nggak ngerti Pak? nggak ngerti pasti. Iman artinya memperkuatkan diri kita, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Betul itu. Iya. Kita tahu bahwa COVID-19 itu dari Allah, ya. Maka kita sebagai umat
beragama, dekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya nggak terjadi penularan kepada kita, istri kita, anak kita, warga Depok semuanya. Kita doain supaya nggak tertular COVID-19 karena semuanya dari Allah gitu. Itu iman. Nah, imun ini adalah tubuh kita. Kan kalau orang tertular COVID-19 itu pasti karena dia nggak sehat. Iya kan kita nggak sehat, main kemana-mana ketularan. Tuh. Kan gitu. Makanya jangan suka ayang-ayangan sembarangan. Jangan suka kelayaban sono sini. Nah, makanya tadi ya kita harus sehat. Sehat apa? Ya harus jaga pola makan yang benar. Kalau bisa olahraga, Tuh. tidurnya cukup sehingga kalau kita kepaksa keluar kita dalam kondisi sehat. Nah, tuh Juga sehat dari dalam juga. imun Ya, Pak. betul. Ini bader banget nih Bang, kalau Gitu saya ya? bilangin. Karena lu jangan suka ayang-ayangan kemana-mana. Nggak kesehatan lu, keganggu, nggak jadi kemana-mana, menularkan virus terhadap orang lain. Yang ketiga apa nih? Ketiga. Yang ketiga adalah iman, imun, aman. Aman itu sesuai dengan anjuran COVID-19. Ada 3M. 3M. Tapi di Imam Idris ini menjadi 4M. 4M. Tambahin 1. Tambahin atuh. 1, memakai masker. Memakai masker. Abang nggak pakai masker nih. Tadi saya pakai, Pak. Saya kagak. Ada masker nggak? Masker dikasih. Kan tadi saya bawa, Hmm. si Cablak nggak bawa. Saya kata, ada kanebo, lu mau pakai kanebo? Dia nggak mau, akhirnya saya kan kesian, yaudah saya buka aja. Saya itu kan pakai masker tadi Pak, sampai sono kata dia. Gitu ya? Makanya bekas dia kan saya Tutup jadi dah, malu. tutup. Nah, tuh Iya, tutup jadi gitu. bagaimana? Sebelum diambil masker ya. Iya, saya udah ambil gini. Tapi kan saya di rumah alhamdulillah nih, Alhamdulillah, udah cuci sehat tangan, ya? udah Mm. sehat. Iya. Kita kemarin udah tes rapid. Apa tuh Robin? Itu yang kalau orang kedua Rapid. Ropi tukang gali sumur. Rapid. Iya. Nah, Gitu. apakah ini menyangkut programnya Bang Imam nih, masalah kesehatan nih kalau saya boleh tahu nih? Iya. Tapi tadi belum selesai. Oh, belum selesai? Satu, memakai masker. Kedua, menjaga jarak nih. Kedua, menjaga jarak. Kita kan jaga jarak jaga nih. jarak, iya. Iya. Ketiga, mencuci tangan. Yang keempat apa tuh, Pak? Ngebat apa? Memilih Idris Imam. Karena makanya di Jawa Barat ada namanya keris. Kerisnya dilihat di dalam taman. Cakep. Nah, jangan lupa sama Bapak Kiai Idris dan ada Bapak Imam. Wadidaw. Nah, kan dengar-dengar juga kesehatan. Udah tadi Pak ya? Udah. Nah, sekarang kita ngomong masalah kesehatan. Soalnya kan kalau ngomong-ngomong kesehatan nih di kota Depok masih banyak ya, maaf nih orang-orang yang butuh perhatian tentang kesehatan nih, Pilih Bang nih. Kalau nanti Bapak Iya. tadi. Iya, amin, mudah-mudahan jadi. Amin. Kita udah ketahuan kan? Namanya kita udah nitip gitu. Iya. Jadi gini, Abang Empok nih ya. Iya. Pak Kiai Idris udah ngebangun 2 rumah sakit. Satu di Sawangan, di wilayah barat. Satu RSUD. lagi, RSUD Sawangan. Ini dibangun satu lagi di wilayah Tapos, wilayah timur, RSUD lagi tuh. Itu sebagai pelayanan, terbukti pengalaman Pak Kiai udah ngebangun rumah sakit buat fasilitas kesehatan warga. Terus yang penting nih Bang, ke depan ya, mudah-mudahan warga Depok pilih Idris. Kalau jadi nih, kita punya namanya Kartu Depok Sejahtera. Buat Coba. apa tuh, Pak? Singkatannya KADES, bukan kepala desa ya. Ya, ini KADES beda nih. Beda. Kartu Depok Sejahtera. Sejahtera. Apa itu? Jadi warga Depok yang miskin, kan sekarang COVID-19 banyak yang nggak kerja. Iya. Jangan kan buat makan, Iya. buat bayar BPJS juga nggak mampu gitu. Maka nih ya, warga Depok kalau yang nggak mampu, nanti kita bayarin BPJS-nya. Masa sih, Pak? Iya, pakai kartu itu. Ini yang bener, Pak. Ini Bener. jarang terjadi loh. Ini beneran, ini bener. Saya mau ngabarin emak saya. Masya Allah. Gue mau ngabarin bapak gua. Ya, bapak gua kan udah dipendem, udah meninggal. Gue bilangin ya. Bang, Iya. tapi kartu Depok Sejahtera itu bukan itu aja manfaatnya. Nanti anak-anak yang nggak mampu dapat beasiswa dari SD, SMP, SMA, bahkan S1 bisa pakai kartu itu. Ada persyaratannya nggak, Pak? Syaratnya jelas lah, warga kita yang nggak mampu. Nah, kan sekarang begini, Pak, fenomena yang ada dengan Apa sih lo ngomongnya? ntar dulu, dari pemerintah kan untuk garis besar masyarakat yang tidak mampu. Betul. Kadang di masyarakat yang ada itu yang mampu nggak ada ini nggak mampu gitu, Pak. betul. Jadi pakai kartu ini sebagai satu data untuk pemerintah Kota Depok melihat siapa masyarakat yang sebenarnya nggak mampu. Kayak bansos kemarin, tahu nggak?
Yang mati dapat, yang hidup enggak. Bener nggak? Nah, Iya, Pak. ada kan yang kayak gitu. Iya. Bener itu Yang bener banget. kedua, ada yang kaya dapat, yang miskin enggak. Iya, Tuh. Pak. Itu dari Nah, apanya, mudah-mudahan pakai kartu itu jadi satu data nanti. Kalau orang-orang mau dapat bansos, Harus cukup menunjukkan kartu itu. Nah, kayak Udah nggak gitu. sulit ya, Pak? Nggak susah. Apalagi kalau nanti pemerintah Kota Depok kerjasama nih sama pasar tradisional, pasar modern. Contoh misalkan datang ke salah satu ya pasar modern gitu kan, Iya. nunjukin kartu itu nanti dapat diskon. Dapat diskon. Dapat diskon. Empok pengen beli jilbab nih. Iya. Di situ gitu kan, karena nggak mampu dikasih diskon 10% kan gitu enak. Pakai kartu itu. Jadi ini begini Nek, nih mak lo ya, ini suatu kemudahan. Jadi ini sebagai identitas kita dan tujuan Bapak Imam dan Pak Kiai ini bener banget. Ada kartu yang namanya Kades. Iya, betul. Tuh, itu meringankan beban orang-orang yang tidak mampu di Kota Depok. Sedangkan orang-orang tidak mampu Depok ini membutuh perhatian seperti Pak Imam ini sama Pak Kiai. Iya, bener, Jangan Bang. nangis bang. Tapi tambahan lagi tuh, Tunggu, Bang. selain Saya apa menangis itu? juga bukan karena apa-apa. Air lama amat ini air Pak. Ayolah. Nah tuh. Ada lagi, Pak? Iya, jadi selain orang yang nggak mampu, kartu ini akan dikasih kepada namanya orang yang lanjut usia. Lanjut usia. Kan banyak janda, banyak duda yang udah usianya lanjut nggak bisa kerja. Iya. Sedih kan kita, emak kita, ya kakek kita yang memang nggak punya dijamin kerjaan, lah nggak ada yang kehidupannya, jamin. Pak, abang, kemarin saya dimarah-marah sama dia. Saya milih janda 7 orang, kagak boleh sama dia dimarah-marahin. Buat apaan Kata itu? nggak boleh. Lah kan ini kalau prosedur dari Bapak kan janda yang udah tua, yang udah nggak mampu, udah nggak bisa apa-apa. Dia milih janda apa? Ini mah janda semok, Pak. Oh, syok. Gimana sehat asal? Sebel saya. Dengerin dulu apa kalau orang Iya. Jakai ngomong. Ini beda ini. Iya, jadi janda yang memang lanjut usia, ya duda yang lanjut usia atau masih berpasangan tapi lanjut usia, Iya. memang dia perlu di backup sebagai pemerintah. Undang-undang kan fakir miskin dan anak terlantar dijamin sama negara. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang udah tua yang nggak punya kerjaan. Ya kalau kita temuin orang yang udah lanjut usia terus nggak bisa makan, nggak punya keluarga, itu negara wajib menjamin kehidupannya. Itu Dengan kartu itu tuh bang. Dengan kartu Kades tadi. Ah, betul, Bang. Tuh. Ini adalah, ya susah diceritain Nek. Ini program yang bagus banget. Iya. Jadi masyarakat yang ada di Kota Depok nih ya, ini penting. Makanya jangan jauh-jauh nih. Ya pilih Bapak Kiai Idris sama Bang Imam. Biar dapet kartu Kades. Ya, satu pengalamannya ada, kedua penjabatnya ada, nggak diraguin lagi. Ini ngomong bukan ngada-ngada beneran. Nih, kita ngomong lanjut ke yang lain nih. Siap. Dengar-dengar katanya ya di Kota Depok ini nih ya, ada madrasah yang nanti akan lari ke negeri nih, ke pendidikan ini. Ini bener ini Bang Imam? Iya. Jadi perlu warga ketahui, insya Allah dalam 10 program janji kampanye atau program unggulan dari pasangan Idris Imam, ini kita akan membangun sekolah atau madrasah negeri di Kota Depok. Oh. Wadidaw, pokoknya wadidaw dah, pokoknya dah. Artinya negeri ini bebas biaya juga, Pak? Apa gimana? Iya pasti kan kalau negeri itu sejak zamannya Nur Mahmudi lalu kan udah gratis semuanya. Bahkan dulu pernah dikasih seragamnya dikasih, ya sepatunya dikasih kan, bukunya, apalagi kan ada program BOS. BOS itu ya baik dari kota, dari provinsi sama dari pusat. Iya. Jadi sekolah udah dipenuhi semua biayanya, termasuk bikin gedungnya dikasih kan gitu. Jadi kalau nanti ada biaya gedung nggak ada lagi karena sudah dibangunin sama pemerintah. Gitu. Kemarin saya juga ikut BOS. Kemarin Bos anak sekolah. ban, oli, sama servis. Bisa aja sih abang. Iya. Iya. Nih, Tahu nggak singkatan sesungguhnya apa? apa tuh? Biaya operasional sekolah. Bapak nggak tahu. Apa Biaya sesungguhnya sekolah. Oh sesungguhnya. Ya, makanya lo sering-sering nonton koran, baca TV biar tahu. Kebalik-balik dia mah. Mulak. Nih gue udah gregetan banget. Kalau kata mak gue bilang nih mak Ana, ini udah ketulang rusuk gue Nek. Apa tuh? Ya artinya kita denger aja udah merinding program-programnya. Siap. Ya kan? Pokoknya Pak
Insya Allah kita doain Bapak diijabah niatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Tapi ada pesan saya buat warga Depok untuk masalah pendidikan nih. penting. Penting. Nih bagi saudara kita ya, warga kita kalau ditemuin yang belum sekolah SD tapi usianya udah masuk SD, belum tamat SMP, harusnya dia udah tamat SMP atau nggak bisa masuk SMA karena masalah ekonomi, kasih tahu kita di data. Warga Depok wajib lulus SMA minimal tuh bang. Betul. Minimal lulus SMA. Kalau nanti ada datanya kasih tahu kita, nanti kita sekolahin buat dia lulus sampai SMA. Buat warga Depok, kalau ada tetangga, saudara yang kagak mampu ngelanjutin sekolah lagi karena Depok itu wajib sampai SMA, ngomong sama Bapak Kiai Idris sama Pak Imam, nanti bakal dilanjutin sekolahnya. Sayang kalau kita nggak sekolah nantinya. Iya anak lu kan sekolah. Iya, gue mau ngomong gitu, gue malu, makanya gue bilang ini, kagak ngerti lu, kode itu. Iya. Tuh, artinya ini kepedulian seorang pemimpin. Perhatian. Kagak mau warganya pengen dikata pada bego, pada bodoh. Yang pinter ya bang ya? Biar pinter. Betul. Kalau pinter mah orang tua bangga, pemimpin jadi bangga, makanya jangan lupa Bapak Kiai Idris sama Bapak Imam. Betul. Iya Pak, kalau saya kan sebenarnya mau nanya dari hati yang paling dalam Cia. Kita kan ini Tunggu dulu. apa tuh? Kamu paling dalam. Aku kalau kata orang Sawangan bukan paling dalam, paling lidik banget kalau ngerti lidik. Lidik. Iya, lidik itu tuh paling dalam-dalamnya kalau di Kobak Iya. udah lidik banget namanya. Iya, apa yang akan kamu tanyakan kepada beliau? Iya, kita kan emang kerjaan kita nih sebagai seniman. Kadang seniman di Depok itu kan semuanya serba ada Pak. Musik, grup musik apa baik, penyanyi, itu semuanya barometernya ada di Depok. Tapi kita sebagai musisi seniman gini masih kurang diperhatiin sama pemerintah Depok. Gitu ya? Enaknya gimana ya Pak? Maksudnya, Apa Pak? mungkin kita dibikinin sanggar, ya kan? Pelatihan atau bagaimana? Enggak. Gitu. Ya kalau emang kartu kades itu mah udah meluas ya untuk Meluas masyarakat, buat warga pokoknya nggak miskin, termasuk para Termasuk seniman, seniman. termasuk tukang-tukang ojol. Iya. Nah, ya kan gitu kan ada. Jadi karena mereka termasuk orang-orang di warga masyarakat yang nggak mampu. Pelaku seni memang mendapatkan dampak yang paling kena ketika COVID-19. Banget, Betul ya? Pak. Covid lagi masih di ujung burung, kita udah diberhentiin. Gitu ya. Iya. Ya untung aja. Tapi kita punya ini loh, punya jalan keluarnya terhadap teman-teman yang seniman ini. Tuh. Ya, kita jalan keluar nih, mau tahu nggak? Mau apa nih Bang? Ya sebagai misalkan tukang ojol gitu ya, atau seniman, memang harus pandai berbisnis. Mau nggak diajarin bisnis? Ini berarti Iya. larinya ke ekonomi nih. Benar. Jadi kita ajarin bisnis tuh bang. Tapi bisnisnya nggak kayak yang kemarin-kemarin. Ini di Indonesia keren banget. Sukses dijamin abang. Kebetulan kan saya ada di saya kan ini alhamdulillah sih nih Bang, saya punya warung kecil-kecilan. Ya ukurannya nggak gede, 10 kali 10 meter. Well, gede banget 100 meter. Ya maksudnya itu Pak, Abang, berapa yang tahu yang ngisiin. Ini kan di zaman pandemik gini kan kita sebagai seniman, saya lari ke bisnis berdagang. Ya kali aja nih ya, Pak Imam sama Bapak Kiai kali punya ada jalan keluarnya kali ini. Ya, jadi dalam 10 program itu kita salah satunya adalah membangun sentra UMKM dan olahraga di setiap kecamatan. Tuh. Wadidaw. Kalau buat bahasa ke saya, mas saya belum paham. Belum paham? Ya. Nah, itu sarananya. Jadi kan kalau kita dagang kita perlu tempat, kan gitu. Walaupun sekarang bisa online, tapi kita juga menyediakan tempat olahraga kayak tempat ya, sentral bisnis di setiap kecamatan. Di situ juga ada lapangan olahraga buat anak-anak muda main olahraga. Ya futsal, basket, bulu tangkis, di situ ada entar. Tapi yang lebih keren lagi, kita punya program 5.000 pengusaha baru, 1.000 perempuan pengusaha. Tuh, Neng tuh bisa keikut. Pak, jangan dipanggil Neng. Empok ya? Iya, enggak, kalau batan ke Neng dia suka biru mukanya. Oh gitu ya? Iya,
Kalau kok merah gitu. Merah. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ayo ikut dari belakang. Bapak Idris dan Bapak Imam memperhatikan di semua kalangan. Keren. Ya jadi gitu. Jadi nanti warga Depok nih kita ajak untuk berbisnis. Ya kita kasih pelatihan, kita kasih permodalan, kita bimbing. Nah, kok ada bimbingan, Pak? Iya, karena namanya orang dagang itu pasti punya masalah. Kalau punya pembimbing dia bisa curhat. Bang, saya punya masalah ini. Bang, kok kemasan saya jelek ya? Nanti dikasih bagaimana cara membuat kemasan yang bagus. Bang, saya perlu logo. Ini ada logonya yang bagus. Diajarin tuh, Bang. Bang, saya jaringan saya udah mentok nih cuman sampai kelurahan. Karena kita punya jaringan, maka sekota Depok, bahkan senasional, bahkan internasional, Bang. Jadi udah banyak UMKM kita ekspor ke Malaysia. Tuh. Nih kayak empok nih warnanya hijau. Kayak kolang-kaling kan hijau. Ada merah nih, kolang-kaling warna merah ada. Itu teman-teman kita udah ekspor ke Malaysia. Coba, gimana caranya? Karena punya jejaring yang kuat kita ke dunia usaha. Berarti nggak ada kata, nggak ada bakat dagang. Nggak ada, kita ajarin. Nah coba, Mike Tyson kan jago ya? Iya. Jago dia Pak, berenang ya? Bukan tinju, Bang. Emang mau tinju? Tinju. Itu mukanya pada kembung begitu pada begini? Itu tinju. Korban ditinjuin. Tinjuin mananya? Lanjut Pak. Lanjut. Jadi sejago-jagonya Mike Tyson pasti punya pelatih, iya nggak? Iya. Nah, yang ngelatih dia supaya jago. Nanti juga bisnis gitu. Ini teman-teman yang nggak bisa bisnis akan jago karena ada pelatihnya. Keren nggak tuh? Keren Biar banget. kita berskill ya Pak. Betul. Iya. Luar biasa Bang. Ini jadi kita jadi bagaimana ini kita ya? Jadi kan Abang udah punya program untuk perekonomian UMKM. Betul. Ya kan? Udah nanti disiapin namanya tempatnya. Betul. Terus Latihannya juga. iya, kita kagak bisa dia nanti diajarin. Betul. Iya kan? Udah bisa, tempat ada, modalnya ora. Dibagi modalnya. Betul. Tuh. Oh modalnya juga Pak? Iya. Dah, lu bagaimana sih? Iya. Enak kan ya? Bukan main. Nah. Iya, apalagi kan ini kan kita berdua nih Pak, dia jualan nasi uduk, ya kan, sama gado-gado, emang ciri khas banget memang orang bocah Depok memang kedoyanannya, ya kan, apalagi gua kopi. Jadi kalau kurang modal kan itu program khusus dari Pak Kiai Idris dan Pak Imam. Amin. Bukan program Pak Kiai Idris sama Pak Imam doang. Kita juga sebagai masyarakat punya program juga. Apa? Pilih nomor 2 dan siapin kira-kira mau usaha apaan kita. Tadi Abang ngomong itu usaha kopi. Kopi saya. Kopi itu singkatan, Bang. Kopi saya tahu Pak. Apa tuh? Iya di sana ada komunitas pencinta Idris dan Imam. Betul. Itu saya tahu. kopi. Iya. Benar. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya baca Pak. Oh iya, betul, baca itu betul. di daerah Sawangan belah sono. Oh, Iya saya baca sono. benar. Ya karena mau begini Pak. Saya panggil Abang. Saya kan mulut saya manggil gini deh Bang ya. Mohon maaf nih ya. Kebetulan kopi saya kan banyak ini. Ya jadi kan katanya mau buru modal ini. Wayahnya ada kopi 100 dus mau beli. Lu tenang aja, lu tenang. Iya. Sampai sana gitu ya? Iya, tenang siap. aja. Nah, Bang, mohon maaf nih, saya banyak keluhan nih, terutama dari teman-teman komunitas ojol. Soalnya di Depok itu ojol sangat luar biasa. Ya, sampai dia bilang, apa sih kebutuhan lu? Apa sih ini, saya sempat bertanya karena di depan warung saya itu memang tempat tongkrongan anak-anak ojol tuh. Iya. Iya, apa dia bilang apa? Ya kan Bang, teman ada yang suka kecelakaan, terus ada yang sakit, sampai teman kita meninggal, yang ngangkutnya baru nyampe. Nah keluhannya adalah tungiu. Ambulan C. Oh, ambulan C. Ya, ambulan C. Tuh. Apa itu ambulan? Iya, jadi teman-teman ojol gitu, mudah-mudahan dengan adanya Pak Kiai dan Pak Imam ini bisa lebih dipermudah, diperhatikan. Siap. Tuh, karena kan ojol. Abang juga, tahu nggak? Sebelum saya berhenti kemarin, di awal tahun 2020, Abang berhenti apa maksudnya Bang? jadi anggota DPRD. Jadi sebelum saya berhenti karena nyalonin, saya di awal tahun 2020 itu saya ngasih 3 ambulan tuh. Wih, luar biasa. Tepuk tangan yang ada di sini. Tepuk tangan yang di sini. Apalagi Siap. Ya. Lu mau dikasih ambulan? Ya mau aja saya mah kalau buat manfaat orang banyak. Iya, ambulan. Mau ambulan?
Mau kalau buat ngangkutin orang. Jangan ngangkut sendiri ya. Amit Pak, jangan dulu. Nah, lo Iya, mau diangkut pakai ambulan kayaknya. Aduh. Iya, nih kita kan, nah satu lagi. Jadi kan itu sudah berikut tuh. Ya, tadi udah jelas. Ada KADES, kartu KADES. Yang artinya adalah kartu Depok Sejahtera. Depok Sejahtera. Terus pendidikan. Iya. Pendidikan buat orang yang tidak mampu putus sekolah, karena di Depok itu wajib sampai SMA. Tinggal ngomong sama Pak Kiai Idris dan Pak Imam, karena itu salah satu program 10 program, benar? Ya. Terus ada lagi para penggerak seni, para ojol yang pengen usaha, disiapin namanya UMKM, pelatihan, tempat, Permodalan. modal, ada semua. Apa gimana kita kagak nikmat kalau gitu? Iya, Ya iya. tinggal ongkang-ongkang kaki doang kalau kata orang dulu mah. Iya. Iya. Gitu, mohon maaf ya. Pak saya beli di OL, Pak. Oh, gitu. Iya, orang lewat. yang gitu, yang Bopong. bopong ya. Iya, Oh, iya. iya. Pakai karung gitu ya. Kalau saya mah kata bukannya beli. Ah. Gini kan lu belinya segini nih. Ini? Iya. Iya, segini Pak belinya. Apa tuh segini? Bukan nyomot. Oh, nyomot. Iya, iya, iya. Jadi kagak enak ini. Nah, kita ngomong lagi. Di kota Depok kan ini kita berbatasan antara Jakarta. Kita di pinggiran kota Jakarta. Siapa yang nggak kenal kota Depok? Depok itu jadi sentral banget. Jiih nyariin pitung. Noh, Jiih lagi merah ke kota Depok. Sejarahnya. Karena Depok itu kan ada sebutan, ada Depok Belanda lah, inilah, itu kan bule Belanda, apalah bule Depok lah, apalah. Nah, ini kan Depok nih pembangunan terutama jalanan ini atau apa lagi pada macet. Kalau ngomong macet mah, Iya, iya. ya mohon maaf ya, mungkin sulit kali ya, tapi bagaimana caranya untuk meringankan kemacetan ini? Mungkin Iya, ada program betul. pembangunan kali. Nah, iya, iya. Gimana nih, Bang? Iya, yang namanya kota besar, Depok kah, Tangerang kah, Bekasi kah, Bandung kah, semuanya punya problem yang sama. Masalah kemacetan, masalah sampah, masalah keamanan, masalah pengangguran, itu sama tuh semuanya, semua kota, bukan Depok doang. Itu gitu. tidak bisa ditutupi nih, Pak, Nggak ya? bisa ditutup. Indonesia memang punya itu, tapi kita punya beberapa yang bisa kita sudah lakukan. Pertama, Tunggu, nih, Pak, maaf. Indonesia punya itu, tapi Depok punya Pak Kiai Idris dan Pak Imam. Lanjutkan. Siap. Ya. Ya, teman-teman kan sering warga Depok bilang Margonda macet, Jalan Raya Sawangan macet. Alhamdulillah kita sudah membuat 2 lintasan tol, namanya Cicago, ya, Cinere Jagorawi. Nah, itu kan nanti melintas dari udah sampai Margonda sekarang kan? Margonda Udah sampai Kukusan sekarang. Kukusan. Nanti terus sampai ke Cinere. Ya, sampai sana, sampai ke Jakarta tuh tembus. Nah, ada juga namanya Desari, Depok Antasari. Betul. Sekarang udah sampai BDN, Rangkapan Jaya. Samping rumah dia. Betul. Bukan Ruko Abang, bukan. Dia samping rumah dia. Oh, rumah dia. Dia Gang Duren. Iya Nah, Pak, tadinya tanah cuman gope di situ, jadi sekarang mahal ya? 5 juta. Alhamdulillah. Berarti kan Depok berkembang ya? Bukan mahal. Alhamdulillah. Maksudnya bagaimana tadi? Tanah berapa? Tadinya gope. Sekarang? 5 juta. Iya. Alhamdulillah. Jadi gara-gara Pak itu Pak tanah dia dijual ngenes banget, Pak. Masih banyak dia, orang Betawi, seluas-luasnya dia, senampan gitu. Iya, alhamdulillah. Lah senaman mah. Dikira leran uli kali. Tapi Bapak kan lama nih udah pengalaman di bidang olahraga gitu ya. Tunggu dulu, itu belum selesai saya selesai. ngomong. Iya. Iya. Jadi selain tadi infrastruktur secara skala kota Depok, kita akan ngebangun infrastruktur skala kelurahan. Apa Itu tadi kan untuk infrastruktur untuk sedepok. Betul. Nah, sekarang ada program lagi khusus setiap kelurahan. Nah, kita mau ngasih uang setiap kelurahan 5 miliar. Tah. Wow. Kira-kira buat apa ya? Kalau ngasih duit sekarang tiap kelurahan 5 miliar. Kalau kemarin kan tuh sekota Depok, sekarang setiap kelurahan. Wadidaw. Wadidaw, luar biasa. Jadi memang nanti itu uangnya buat warga masyarakat, RW, RT, silakan menentukan mau ngebangun apa. Jalannya yang belum benar dibenerin. Fasilitas. Belum ada drainase, bangun drainase ya. Bangunan-bangunan misalkan kuburan belum ada pagarnya, bangun itu pagar buat kuburan gitu. Lalu bukan itu aja, buat anak-anak muda di Karang Taruna kita kasih 50 juta per Karang Taruna kelurahan. Nah, lalu buat kader-kader posyandu, buat bank sampah, buat UMKM
dari situ semuanya tuh. Mudah-mudahan 5 tahun kelurahan kita maju. Amin. Tepuk tangan dong ya, ada di sini. Saya minta tepuk tangannya. Luar biasa. Bayangin, ini mungkin yang lain ini nggak nyampe. Ya. Tapi Pak Kiai dan Pak Imam nyampe. Pemikirannya. Bayangkan kan, kalau sekota itu udah biasa. Tapi ini sekarang tiap kelurahan. Kelurahan berarti RT, RW, LPM, sampai Karang Taruna, sampai Posyandu, sampai PKK ini ngikut semuanya. Kegeret. Betul. Keraup. Betul. Saya pesen nih, kalau ada RW di Kota Depok yang belum punya posyandu, kita beliin tanah, kita bangunin posyandu di situ. Supaya anak kita sehat tuh, anak-anak sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Setiap hari aku dikasih makanan gigi. Apa gitu? Bergizi. Iya itu saya ingat zaman dulu itu kalau lagu posyandu itu. Iya. Nah ini kan tadi nih Ella, ya kan udah ke tingkat RT, LPM, kelurahan, Karang Taruna, ini kena kucuran dana jelas. Artinya ini duit yang keluar ini memang untuk masyarakat bisa menikmati fasilitas yang diberikan nanti Bapak Kiai dan Bapak. Kegiatan sosial ya Pak. Tapi kita memang punya apa ya Bang? Dalam pemerintahan itu perlu kerjasama, dan garda terdepan dari kita adalah RT dan RW. Wah. Maka RT RW kita pengen ningkatkan insentif RT RW. Ini apa tuh Pak? Kasih uang bulanan buat gajian. Betul. Ketimbang stempel doang ya Pak. Iya, gajian tiap bulan. Tahun gajian pasti banyak sekarang apa yang bakalan nyalonin. Nyalon RT RW gitu ya? Iya. Soalnya kan Pak, dulu suka ada bahasanya gini. Dah RT mah timbang kelakuan doang, timbang capek doang, urusan orang pada berantem, rumah tangga pada berantem, RT gajinya kagak. Timbang kan orang jual tanah juga 2 tahun sekali. Tapi sekarang mah alhamdulillah udah dipikirin juga. Dipikirin kayak kita berdua udah dipikirin ini ya. Maaf Pak, kalau boleh tahu gitu Pak. Kira-kira kisaran berapa? Kisarannya kira-kira maunya berapa? Nah, nanti kita hitungin, tapi kita jamin setiap bulan RT, RW, LPM gajian. Iya Pak, kan biar bagaimana kan mereka kan itu termasuk support loh. Jadi nambah mereka semangat, ya kan? Jadi kerjanya bagus, jadi membuktikan kalau pemimpin itu memang semuanya merata, harus dipikirkan, apalagi untuk kemajuan Kota Depok. Bagian dari penghargaan gitu. Iya, betul. Karena kita tahu kalau nggak ada RT, nggak ada RW, pemerintahan jalannya kurang bagus. Gitu. Makanya biar kata Presiden banget, itu butuh namanya ujung tombak pemerintahan, yaitu RT. Tadi makan apa tuh? Lagi bener ngomong. Enggak, saya belum makan apa-apa, baru air doang ini. Saya mah hari ini masuk gini dah. Gitu biar saya mah kenyang minum, lapar minum dah. Ini begini, mohon maaf nih. Kan tadi lari ke RT nih, tapi ada yang satu belum kesebut. Apa tuh? Ya, mudah-mudahan ini menjadi program juga. Kan namanya setiap itu kan kalau di kampung-kampung ada yang namanya keamanan. Linmas ini Pak, gimana ini Linmas, ya kan? Iya. Mas Han itu. Iya, Ansip. Iya. Ya kalau karena Malin Mas namanya. Iya. Nah ini Pak ini yang perlu diperhatikan, karena tiap pagi ngerokok, kopi ya, mana ngempos dah ini. Iya. Nah itu nanti di RT RW buat program ya, dari 5 miliar itu buat program, buat operasional RT RW, termasuk di dalamnya buat Linmas. Buatin program kayak gitu yang komplit nih. Ya misalkan ya dibuatkan program-program tersebut supaya kebagian juga tuh ya, termasuk juga ini kan hansip lah ya gitu ya. Keamanan itu. Termasuk kita punya program tentang insentif untuk dana guru itu bukan berarti administrasinya, bagian administrasi ya, apa sih namanya, tata usaha di sekolah nggak dapet gitu, tapi juga dapat bagian daripada penaikan gaji guru, insentif untuk guru honor gitu. Bayangin ya, kalau guru TK yang anak, iya itu kan dia kan kadang-kadang ngurusin bocah lebih dari emak sama bapaknya. Betul. Iya kan. Emak bapak sekarang kewalahan PJJ. Kewalahan, makanya mudah-mudahan ini program bagus banget kalau guru lebih diperhatikan lagi. Betul. Ya Pak Imam bisa seperti ini kan gara-gara guru.
Iya kan? Betul banget. Betul. Guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Betul. Ya kan? Artinya Pak Imam bisa berdiri seperti sebuah jadi anggota dewan, Betul. sekolah yang baik, Betul. sampai di UI kan berkat. Betul. Bang, namanya guru itu bukan guru formal doang, Betul. SD, SMP, SMA, tapi ada guru ngaji. Karena orang Betawi itu, saya orang Betawi ya. Betul. Jadi saya kata orang tua saya, lotong katanya, kalau laki-laki itu harus bisa sholat, bisa ngaji, bisa silat, kayak si Betul. pitung. Nah, makanya ngelihat seperti itu, kita ke depan punya rasa empati, ingin memberikan juga insentif untuk guru ngaji. Pak Ustadz. Yang selama ini terkecil banget, terkucilkan banget sih Pak. Paling sebulan tuh anak pada bayarnya 20.000, 5.000. Betul. Mending ngajinya mah. Dari wali kota, calon wali kota kita. Ada program itu. Tuh, Nah. ya Pak Ustadz Umar, tenang Pak Ustadz Umar. Ya Bu Ustazah Miro, anak tenang, jangan sedih. Sekarang mah alhamdulillah kesampian juga doanya. Jadi guru-guru ngaji karena ini kan ngaji adalah emang penting banget. Berarti ntar didata tuh sama RT. Betul. Nah, saya agak menyimpang dikit nih. Bukan agak nyimpang, mudah-mudahan ini menjadi program juga buat jadi bagian program juga. Kan di Depok juga nih banyak anak-anak yatim dan piatu nih, Pak Imam nih. Apakah nanti mungkin di Depok atau tingkat kecamatan dibikin rumah yayasan anak yatim? Pemerintah Depok mungkin ada kali ini, Pak Imam. Jadi kalau lembaga yayasan yatim piatu, kita tinggal kerjasama aja sama lembaga-lembaga yang udah ada. Jangan kita buat, kasihan nanti yang udah ada. Kita kasih support aja, support dana, support bantuan buat mereka, gitu ya. Amin. Pemirsa, jadi ngobrol sebenarnya pengen ngobrol lama nih, gitu ya, karena cuman kan beliau pasti punya acara yang lain. Iya, insya Allah, betul. Tapi kita datang sini puas banget, Bang. Jadi tahu kan. Bang, saya punya lagu, boleh nggak kasih tahu? Ini karangan saya sendiri nih buat Kota Depok. Pak, mohon maaf dah. Bapak kalau mau jadi wakil wali kota aja dah, jangan gitu ya? lagu. Bukan apa-apa kalau Bapak pintar lagu kita mau makan apa? Ini biar warga Depok tahu saya bisa buat lagu tentang Depok. Hobi, bener. Tahu nggak? Saya bisa buat lagu itu karena mimpi. Coba. Wow, kalau mimpi saya ketemu ular, bagaimana nih Pak? Dipraktek. Kayak gimana Pak lagunya? Nih lagunya sedikit ya. Nih. Kota Depok ada di selatan Jakarta. Jalan Margonda menjadi jalan utama. Warga Depok ke Jakarta naik apa? Naik kereta, kendaraan rakyat jelata. Kayak gitu tuh. Nanti bisa lihat di YouTube saya. Mohon maaf nih, ini apa nih? Mohon maaf ya Bang, bukan saya ini. Sekarang begini dah, Abang kan udah nyiptain nih, ya. Bagaimana? Ngarang. Iya udah ngarang nyiptain. Bagaimana kita dah nyanyi berdua? Cakep. Iya, Boleh. Iya, apalagi saya ada tulisannya ciptaan. Ya iya, warga Depok. Nah, ujungnya tambahin aja Pak. Jangan lupa pilih nomor 2 gitu. Ada ujungnya gini. Ujungnya ada. Ada. Ini lagunya orang Depok. Untuk memilih yang nomor 2. Gitu. Paham ya. Oke, jadi ini tolong ditandatanganin ini masalah lagu ya, masalah lagu ini. Ya. Kita sama pemimpin itu lebih baik ngomong jujur daripada di belakang kita omongin. Ya kan benar? Betul. Iya, kita ngomong jujur keluhan kita. Makanya jangan lupa di Depok ada namanya Kampung Cikumpa. Cakep. Di Cikumpa banyak orang jualan gula. 2. Nah, buat warga Depok jangan pada lupa coblos nomor 2. Tanggal berapa itu Bang? Tanggal berapakah itu? Tanggal berapa? 9 Desember. 9 Desember. Pokoknya kalau ngelihat gambar ada kain merah, nih orangnya. Coblos lah ya. Ada lagi Pak? Coba nih, peci hitam, sarung merah, baju putih, nomor urut 2. Nomor 2. Nah, artinya nih buat abang nonen cangcingnya Babe, Uni, Uda, Emas yang berdomisili yang punya KTP warga Depok, jangan put gol.
Apaan tuh? Golput. Ya, maksud saya itu. Suara Anda ini adalah Masa depan Kota Depok. depan Kota Depok. Ya, artinya dengan program-programnya Pak Kiai dan Pak Imam sudah jelas semuanya, baik di pendidikan, pembangunan, perekonomian, kesehatan sampai agama sampai semuanya sudah jelas ya. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin ada pesan Bang buat ya pesan saya terakhir. Pesan terakhir jadi warga Depok jangan sampai lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS ya. Pertama baca bismillah. Kedua coblos. Yang pertama baca bismillah, yang kedua coblos. Iya, coblos nomor 2 ya, jelas. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya dan mudah-mudahan ini menjadi tontonan untuk menjadi tuntunan dan membawa kemaslahatan kebaikan buat semuanya. Amin. Ane Cablak Wadidaw. Saya Lalata Dan Bapak Imam Budi Hartono. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS coblos nomor 2. Nyanyi dong kayak tadi. Oh, lengkap nih. Iya dong. Saya sering joget Pak. Ya. Bilangnya ya. Ya, Kota Depok ada di selatan Jakarta. Jalan Margonda menjadi jalan utama. Kota Depok dilewati Sungai Ciliwung. Jembatan Panus peninggalan zaman Belanda. Buah belimbing ikonnya Depok. Betul. Kuba emas juga di Depok. Betul. Belanda Depok sekarang ada di mana? Di Depok. Di Depok lama menjadi cagar budaya. Ini lagunya orang Depok. Untuk memilih yang nomor 2. Aceh. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.